Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 42. Iring-iringan itu masih berjalan dengan tenangnya. Kini mereka telah meninggalkan kota Tumapel. Meskipun demikian, orang-orang yang tinggal di desa-desa, di tepi jalan pun berjejal-jejal untuk menyaksikan arak-arakan yang megah itu. Bahkan dari desa-desa yang jauh sekalipun, apabila orang-orangnya mendengar berita tentang perjalanan bakal permaisuri itu, berbondong-bondong mereka pergi ke tepi-tepi jalan yang akan dilampaui oleh arak-arakan itu. Matahari yang tergantung di langit, semakin lama merayap semakin tinggi pula. Sinarnya yang cerah berserakan di atas dataran sawah-sawah dan memantul di permukaan air. Namun terasa bagi para prajurit yang sedang berjalan dalam arak-arakan itu seperti serangga yang merayap di seluruh permukaan kulit punggungnya. Gatal. Ken Dedes yang duduk di dalam tandu, memandangi sawah, ladang dan pedesaan dengan wajah yang segar. Penandangan yang telah lama tidak dilihatnya warna hijau segar yang memancarkan harapan pada hari-hari mendatang. Apabila padi yang menghijau di sawah itu telah bunting, maka berkembanglah hati para petani. Sebentar kemudian, maka hutan yang menghijau akan berganti warna seperti lembaran emas yang terbentang dari ujung ke ujung bumi. Apabila padi telah menguning, maka berdendanglah setiap hati, disertai dengan doa semoga mereka diperkenankan memetik buah dari jerih payah mereka. Perjalanan itu terasa bagi Ken Dedes, alangkah lambatnya. Langkah-langkah kaki para prajurit yang berderap di atas tanah berdebu, seolah-olah langkah seorang anak-anak yang malas lagi belajar berjalan. Terlampau lambat. Tetapi Ken Dedes yang duduk di atas tandu tidak dapat mempercepat perjalanan itu. Ia hanya dapat mengikuti kecepatan para pemanggulnya. Namun ketika Ken Dedes sempat memandangi orang-orang yang mengangkat tandunya itu, timbullah rasa ibanya. Peluh telah membasahi segenap tubuh mereka. Sebentar-sebentar orang-orang yang memanggul tandu itu saling berganti. Namun meskipun demikian, tampak juga bahwa mereka menjadi sangat letih karenanya. Demikianlah maka perjalanan itu pun merambat setapak demi setapak. Di tengah hari mereka memerlukan beristirahat di pinggir-pinggir belukar. Para prajurit dan para pelayan bahkan semua orang di dalam iring-iringan itu memerlukan makan dan minum. Mereka masih harus berjalan dalam jarak yang cukup jauh. Namun untuk seterusnya Witantra telah mengambil kebijaksanaan bahwa mereka tidak akan melintas padang karautan. Mereka lebih baik berjalan lewat hutan karautan. Di tengah-tengah padang itu nanti, panas matahari pasti akan membakar mereka. Apalagi padang itu terlampau panjang, sehingga mungkin mereka akan kehabisan air di tengah-tengah jalan. Tetapi apabila mereka menyusuri hutan, maka mereka akan menjadi sejuk. Apalagi hutan karautan bukanlah hutan rimba belantara yang pepat padat. Hutan karautan termasuk hutan yang agak jarang, sehingga merupakan hutan perburuan yang cukup baik. Tetapi mereka tidak akan dapat sampai di Panawijen hari itu juga. Mereka pasti akan bermalam di perjalanan apabila mereka ingin tetap segar sampai di Panawijen besok. Sebab apabila mereka berjalan terus, maka mereka pasti akan kemalaman dan kelelahan. Apalagi mereka yang memanggul tandu meskipun bergantian. Ken Dedes sama sekali tidak berkeberatan atas kebijaksanaan itu. Ia dapat mengerti bahwa padang karautan pasti akan sepanas bara di siang hari. Karena itu, maka perjalanan seterusnya, iring-iringan itu akan masuk menyusur jalan di dalam hutan karautan. Demikianlah ketika iring-iringan itu berjalan kembali, maka tidak beberapa lama, mulailah ujungnya menusuk masuk ke dalam hutan. Seperti seekor naga yang masuk ke dalam liangnya, maka semakin lama iring-iringan itu menjadi semakin dalam, sehingga kemudian ekornya pun lenyap ditelan rimbunnya dedaunan. Betapa lambatnya perjalanan itu, namun mereka pun semakin lama menjadi semakin dekat pula dengan Panawijen. Ketika matahari kemudian hinggap di punggung bukit di ujung barat, maka mulailah para prajurit mencari tempat yang sebaik-baiknya untuk berkemah. Di tengah-tengah hutan yang tidak terlampau pepat, di antara batang-batang kayu yang besar, iring-iringan itu bermalam. Apabila kemudian gelap malam mencengkam hutan itu, dibuatnya oleh para prajurit, beberapa onggok api yang menyala-nyala seperti obor-obor raksasa, menerangi tempat mereka bermalam. Witanta yang bertanggung jawab atas keselamatan Ken Dedes dan segenap iring-iringan itu, sekali-sekali berjalan pula mengitari perkemahan dengan Mahendra dan Kebo Ijo. Sekali-sekali mereka berkelakar untuk menghilangkan kejemuan mereka.
Witantra yang mendengar bahwa Kebo Ijo akan segera kawin, tertawa pula berkepanjangan. Anak itu masih terlampau muda, dan baru saja ia bekerja di istana. Tetapi tiba-tiba suara tertawa Witantra itu terhenti. Hampir bersamaan mereka bertiga mendengar desir dedaunan di sekitar mereka. Ketika mereka memandangi perkemahan, maka agaknya para prajurit masih tetap berada di tempat masing-masing. Sesaat mereka saling berpandangan. Tetapi Witantra tidak ingin membuat keributan di antara para prajuritnya, apalagi membuat Ken Dedes menjadi cemas. Karena itu maka katanya kepada Kebo Ijo. Kebo Ijo, kembalilah ke lingkungan para prajurit yang lain. Hati-hatilah. Tetapi jangan mengatakan sesuatu kepada mereka. Apabila terjadi sesuatu, beritahukan para perwira supaya mereka dapat mengambil tindakan. Aku akan melihat suara apakah yang terdengar itu bersama Mahendra. Kebo Ijo mengerutkan keningnya, jawabnya. Biarlah aku ikut Kakang Witantra. Sebaiknya Kakang Mahendra saja yang kembali ke perkemahan. Mahendra bukan seorang prajurit, sahut Witantra. Tetapi kau adalah salah seorang dari mereka, sehingga hubunganmu dengan mereka lebih baik daripada Mahendra. Kebo Ijo tidak menjawab. Ia dapat mengerti kata-kata itu, apalagi ketika Witantra berkata. Apalagi kau sedang menjelang hari perkawinanmu Kebo Ijo, jadi lebih baik kau tidak berbuat hal-hal yang berbahaya. Kebo Ijo tersenyum. Jawabnya. Baiklah kalau itu perintah Kakang. Witantra berkata pula. Nah cepat kembalilah. Tetapi kembali mereka bertiga terkejut ketika terdengar suara di belakang mereka. Suara itu perlahan-lahan saja namun jelas. Heh, apakah Angger Kebo Ijo akan kawin? Telinga Witantra menjadi merah seperti tersentuh bara. Ia benar-benar merasa mendapat tantangan langsung dari suara itu. Demikian dekatnya suara itu darinya, sehingga semua pembicaraannya dapat didengar, tetapi ia sendiri bertiga tidak mengetahui kehadiran orang itu. Karena itu sekali lagi ia berkata kepada Kebo Ijo. Cepat kembali. Langsung sampaikan kepada Siddhartha apa yang terjadi di sini. Tetapi ingat, jangan menimbulkan kegelisahan. Hanya Siddhartha yang boleh mengetahuinya. Ia harus mengambil alih pimpinan selama aku tidak ada. Baik Kakang, sahut Kebo Ijo. Namun kembali Kebo Ijo itu tertegun. Kembali mereka mendengar suara tertawa dekat di belakang mereka. Betapa marahnya mereka bertiga, apalagi Kebo Ijo. Hampir saja ia meloncat ke arah suara itu, namun terdengar Witantra berkata. Cepat! Kebo Ijo menggeram. Tetapi ia segera pergi meninggalkan tempat itu karena perintah kakak seperguruannya sekaligus pimpinannya. Kini Witantra dan Mahendra berdiri berdua. Sejenak mereka saling berdiam diri memperhatikan setiap keadaan di sekitarnya. Perlahan-lahan Witantra memutar tubuhnya sambil bertanya lirih. Siapa kau? Yang terdengar adalah gemeresik dedaunan di dalam gerumbul di sampingnya. Siapa kau? Ulang Witantra. Yang terdengar adalah suara tertawa. Juga perlahan-lahan. Ternyata Mahendra menjadi tidak bersabar karenanya. Tetapi ketika ia meloncat maju, terasa tangan kakaknya mencegahnya. Jangan, bisik Witantra. Witantra adalah seorang yang telah jauh lebih banyak berpengalaman daripada Mahendra. Karena itu maka segera ia mengetahui bahwa orang yang tertawa itu bukan orang kebanyakan. Bahkan bukan pula orang yang sekedar memiliki keberanian. Mahendra pun sebenarnya menyadari pula dengan siapa ia berhadapan. Tetapi darah mudanya ternyata masih terlampau cepat terbakar. Karena itu kadang-kadang ia kehilangan kewaspadaannya. Suara tertawa itu masih saja terdengar. Bahkan kini suara itu berkata, Hem, kau benar-benar anak yang berani Mahendra. Kau mengenal aku, desis Mahendra. Aku mengenal kalian bertiga. Witantra, Mahendra dan Kebo Ijo. Bukankah begitu? Mahendra menggeram. Tetapi Witantra tertawa. Mahendra menjadi heran melihat kakak seperguruannya itu tertawa. Tetapi ia tidak bertanya. Yang terdengar kemudian adalah kata-kata Witantra. Tidak aneh apabila kau mengenal kami. Bukankah kau telah bersembunyi dan mengikuti kami sejak tadi? Dari percakapan kami kau tahu, siapa aku, siapa kedua adikku ini. Apakah itu termasuk kelebihan bagimu? Hem, kau cerdik Witantra, sahut suara itu. Tidak. Itu persoalan yang terlampau sederhana.
Ternyata kau melampaui dugaanku, berkata suara itu. Kalau begitu biarlah aku pergi. Tunggu, cegah Witantra. Aku ingin tahu, siapakah kau ini? Tak ada gunanya. Jak Caruk terbunuh. Dan sesaat kemudian Witantra dan Mahendra mendengar suara daun tersibak. Cepat mereka maju. Namun suara itu pun menjadi semakin cepat menjauh pula. Jangan lari, desis Witantra. Tetapi tak ada yang menyahut. Yang terdengar hanyalah suara ranting-ranting patah dan gemeresik dedaunan. Mahendra yang hatinya sudah meluap-luap segera berlari. Tetapi kembali Witantra menahannya. Jangan tergesa-gesa, Mahendra. Mahendra menjadi kecewa, katanya. Orang itu sudah semakin jauh. Hati-hatilah. Mahendra mengangguk. Tetapi hampir-hampir ia tidak mampu menahan dirinya. Kini ia terpaksa maju bersama kakaknya. Tidak terlampau cepat, karena Witantra menyadari siapakah yang sedang dikejarnya itu. Orang itu adalah pasti orang yang cukup berilmu. Biarlah aku mencoba menangkapnya, Kakang, minta Mahendra. Witantra menggeleng, jawabnya. Kau belum tahu siapa orang itu. Hutan ini terlampau gelap. Sadarilah, bahwa orang itu hanya sekedar memancing kita menjauhi para prajurit yang sedang berjaga-jaga. Mahendra menarik nafas. Ia sadar akan ketergesa-gesaannya. Ternyata apa yang dikatakan kakak seperguruannya itu benar-benar masuk di akalnya. Karena itu pun kini Mahendra menjadi semakin berhati-hati pula. Setiap tapak ia maju, ia tidak kehilangan kewaspadaan. Orang yang dicarinya itu dapat saja tiba-tiba berada di sisinya atau bahkan di belakangnya. Namun setiap kali Mahendra mendengar desir dedaunan di depannya, maka dadanya pun berdesir pula. Akhirnya Witantra menggamit Mahendra sekali lagi sambil berkata. Kita sampai di sini saja Mahendra. Ternyata orang itu tidak ingin menemui kita. Mahendra berpaling. Sambil mengerutkan keningnya ia berkata. Tetapi pasti ada suatu maksud yang dikandungnya. Ya. Dan maksud yang sesungguhnya aku tidak tahu. Karena itu, jangan pedulikan lagi orang itu. Ketika Mahendra akan menjawab, Witantra memberi isyarat dengan menggelengkan kepalanya. Mahendra menjadi ragu-ragu sejenak. Namun ia pun berdiam diri. Perlahan-lahan kemudian mereka mendengar orang di dalam gerumbul itu berkata. Kau benar-benar cerdik Witantra. Kau dapat mengetahui bahwa ada terkandung maksud di dalam hatiku. Ah! Witantra kemudian tertawa kecil. Aku bukan anak-anak yang menari-nari karena sanjungan-sanjungan kecil. Aku tidak sebodoh yang kau sangka Kisanak. Kalau aku mengatakan bahwa kau pasti mempunyai maksud tertentu maka sama sekali tidak diperlukan suatu kecakapan khusus untuk itu. Setiap orang, bahkan anak-anak pun akan dapat mengatakan, kalau kau pasti mempunyai suatu maksud dengan mengintai rombonganku dan bahkan memancing kami berdua supaya kau dapat memisahkan kami dari rombonganku. Juga anak-anak akan dapat membuat perhitungan dengan itu. Dengan memisahkan aku dari rombonganku, maka ada dua kemungkinan yang kau kehendaki. Aku dan Mahendra, atau segenap rombongan yang lain. Atau kau sudah mempersiapkan dua gerombolan pula untuk menghadapi kami berdua dan rombongan yang lain. Terdengar orang yang bersembunyi itu tertawa. Hebat! Hebat! Tidak hebat. Bukan hal yang sulit ditebak. Yang sulit diketahui adalah maksudmu yang sebenarnya. Apakah maksud itu baik atau jahat? Itulah yang tidak kami ketahui. Apakah kau tidak dapat merabanya, Witantra? Tentu tidak. Oh, terdengar nada kecewa dari orang yang bersembunyi itu. Ternyata benar yang kau katakan. Otakmu tidak secerdas yang aku sangka. Mahendra sama sekali tidak telaten mendengar percakapan yang seakan tidak berpangkal tidak berujung itu. Dengan serta-merta ia berteriak. Aku tahu maksudmu yang sebenarnya. Kalau kau bermaksud baik, maka kau tidak akan melakukannya dengan bersembunyi. Ayo, tampakkan dirimu. Witantra mengerutkan keningnya. Adiknya masih terlampau muda sehingga amat sulit baginya untuk mengendalikan perasaannya. Yang dihadapinya kini bukan saja seorang yang berilmu, tetapi juga seorang yang licik. Namun ia tidak mencegah adiknya kali ini asal adiknya itu tidak meloncat menyerang orang yang masih saja bersembunyi itu. Ternyata adikmu lebih cerdas dari Witantra, terdengar suara itu pula.
Iya, sahut Witantra. Sebenarnya demikian. Baik. Kalau demikian aku tidak akan bertemu kau lagi. Kau terlampau bodoh untuk diajak berbincang mengenai masalah-masalah yang terlampau penting. Jangan banyak bicara, potong Mahendra. Tunjukkanlah dirimu. Tidak perlu. Aku akan pergi. Kau tidak akan dapat melepaskan diri, sahut Mahendra. Tetapi Mahendra menjadi heran ketika kakaknya berkata, biarlah Mahendra. Biarlah orang itu pergi. Ia menganggap bahwa kita kurang mampu untuk diajaknya berbincang. Ternyata orang itu mempunyai suatu keperluan khusus yang memerlukan kecerdasan otak. Sedang syarat itu tidak kita penuhi. Apakah kita biarkan orang itu pergi? Ya. Biar saja orang itu pergi. Tiba-tiba Mahendra dan Witantra mendengar orang yang bersembunyi itu menggeram. Katanya, ternyata dugaanku benar pula kali ini. Witantra, pemimpin pengawal istana dan aku Tumapel bukan saja orang yang tumpul otaknya, tetapi juga seorang penakut. Gila kau, teriak Mahendra. Sekali lagi Mahendra siap untuk meloncat. Dan sekali lagi Witantra menahannya. Bahkan Witantra itu berkata, maafkan aku Kisanak. Aku barangkali tidak dapat memenuhi harapanmu. Aku memang berotak tumpul dan seorang penakut pula. Karena itu aku tidak berani mengejarmu. Namun betapa aku seorang penakut, tetapi aku tidak bersembunyi seperti kau, Kisanak. Sekali lagi terdengar orang itu menggeram. Ayo, tangkap aku, katanya. Mahendra menggeretakkan giginya. Tetapi Witantra masih tersenyum. Katanya, aku tidak akan menangkapmu. Betapa otakku tumpul, namun aku masih mampu membuat perhitungan. Kau ingin memisahkan dan memecah kekuatan rombonganku dengan memisahkan kami berdua daripadanya. Dalam jarak ini, aku masih dapat memanggil setiap orang yang aku perlukan. Sebaliknya aku masih akan dapat mendengar apa yang terjadi di dalam rombonganku. Mendengar kata-kata itu Mahendra menggigit bibinya. Sekali lagi ia menyadari bahwa ternyata ia kurang mempertimbangkan berbagai masalah yang dihadapinya. Untunglah bahwa kakaknya dapat berpikir setenang itu. Witantra, tiba-tiba terdengar suara di balik gerumbul itu. Sebenarnya bagiku tidak terlampau banyak bedanya. Apakah kau berada di situ, atau kau berada di tempat lain yang lebih jauh? Dengan sekali sentuh, kalian berdua pasti sudah tidak akan dapat berteriak memanggil siapapun. Jarak ini telah cukup memenuhi harapanku. Karena itu, bersiaplah untuk mati. Bagaimanapun juga keberanian kedua saudara seperguruan itu, namun hati mereka berdesir pula mendengar ancaman itu. Ancaman yang seakan-akan terlampau meyakinkan. Karena itu, maka keduanya segera bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Sesaat kemudian mereka mendengar gemeresik di samping mereka. Serentak mereka berdua memutar diri menghadapi orang yang datang itu. Dalam keremangan malam, mereka melihat sesosok tubuh muncul dari balik dedaunan. Yang mula mereka lihat adalah kepalanya, baru kemudian segenap tubuhnya. Aku sekarang sudah berdiri di sini, desis orang itu. Nah, apakah kalian akan melawan? Dada Mahendra berdesir mendengar suaranya yang semakin jelas, melihat sikapnya dan bentuk tubuhnya. Dan yang meyakinkannya adalah bahwa orang itu membawa tongkat hampir sepanjang tubuhnya. Karena itu dengan serta-merta ia bergumam. Empu Sada. Witantra terkejut pula mendengar nama itu. Ia pernah mendengar nama itu dari Mahendra. Dan ia tahu apa yang pernah dilakukan pula oleh orang itu. Karena itu, maka hatinya menjadi berdebar-debar. Orang yang baru datang itu menganggukkan kepalanya. Katanya, kau masih mengenal aku, Mahendra? Mahendra tidak menjawab. Tetapi tanpa dikehendakinya tangannya meraba hulu pedangnya. Kau memang anak muda yang berani dan keras kepala, katanya kepada Mahendra. Dan kakakmu itu adalah seorang perwira yang sabar, cerdas dan bertindak atas dasar perhitungan yang masak. Jangan memuji empu, potong Witantra yang sudah bersiap-siap pula. Ia tidak dapat berbuat lain daripada mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan. Banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Empu Sada itu datang seorang diri, atau bersama-sama dengan kedua muridnya, Kuda Sempana dan orang yang menyebut dirinya Bahu Reksa Kali Elo, atau malahan telah datang pula bersama dengan Empu Sada itu orang-orang yang disebutnya bernama Wong Sarimpat dan Kebo Sindet.
Tetapi siapapun yang datang, Witantra harus menghadapinya. Ia membawa beberapa orang prajurit pilihan. Mungkin mereka harus bertempur mati-matian menghadapi hantu-hantu itu. Meskipun demikian kecemasan merambat pula di dalam hati Witantra. Bagaimana kalau lawan yang dihadapinya berada di luar kemampuan orang-orangnya? Witantra tidak mencemaskan dirinya sendiri. Bahkan dalam tugas ini, nyawanya menjadi taruhan. Tetapi bagaimana dengan Ken Dedes, bakal permaisuri Tunggul Ametung? Witantra tahu benar bahwa Empu Sada adalah guru kuda sempana. Witantra dapat menyangka bahwa Empu Sada telah berbuat karena tangis muridnya. Dalam pada itu terdengar Empu Sada berkata, "Witantra, apakah kau masih akan memanggil 1-2 orang lain untuk bersama-sama melawan aku? Kesempatan masih ada. Berteriaklah memanggil adikmu Kebo Ijo, atau perwira yang kau sebut namanya Siddhartha, atau ada orang lain yang lebih sakti lagi? Atau barangkali kau akan berteriak memanggil segenap pasukanmu?" Kejantanan kedua anak muda itu benar-benar tersinggung. Namun mereka harus memperhitungkan pula keadaan. Kini mereka tidak sekedar mempertahankan harga diri, tetapi mereka harus mempertanggungjawabkan bakal permaisuri raja itu. Karena itu maka mereka harus membuat pertimbangan-pertimbangan. Mungkin mereka harus mengorbankan harga diri mereka untuk kepentingan yang lebih besar. Harga diri dalam pengertian yang terlampau luas. Sebab di dalam pertempuran yang bukan perang tanding, maka tidak ada keharusan untuk melawan musuh seorang-seorang, meskipun untuk kepentingan apa yang disebut harga diri itu. Namun Witantra masih harus juga mempunyai pertimbangan lain. Kalau ia memanggil beberapa orang yang cukup tangguh bersama dengan Kebo Ijo, apakah itu tidak berarti memberi peluang kepada orang lain untuk mengambil Ken Dedes? Kuda sempana bersama saudara-saudara seperguruannya misalnya? Karena itu sesaat Witantra menjadi ragu-ragu. Dalam keraguan-raguan itulah ia mendengar Empu Sada berkata, "Jangan mematung. Ambil sikap secepatnya sebelum aku menyobek lehermu dengan tongkatku ini." Witantra tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba ia menarik pedangnya. Mahendra yang berdiri di sampingnya, segera menarik pedangnya pula. Kini sepasang kakak beradik seperguruan itu telah bersiap menghadapi segenap kemungkinan. Empu Sada yang masih tegak di depan gerumbul itu tertawa. Katanya, "Kalian memang anak muda yang gagah berani. Aku iri melihat ketangkasan, keberanian dan keteguhan hati kalian. Mungkin murid-muridku masih harus mendapat didikan khusus mengenai keteguhan hati. Aku menyesal bahwa aku memelihara muridku dengan acuh tak acuh sampai kini, asal mereka mencukupi keperluanku, kebutuhanku, bagiku sudah cukup. Sebagai keseimbangan aku memberi mereka beberapa jenis ilmu. Ternyata sekarang aku menyesal. Aku harus membentuk muridku seperti kalian ini." Witantra dan Mahendra masih tegak di tempatnya. Witantra sendiri yang sedang sibuk dengan berbagai pertimbangan, hampir-hampir tak mendengar kata-kata Empu Sada itu. Ia masih tetap ragu-ragu, apakah ia harus memanggil kawan-kawannya atau membiarkan mereka menjaga Ken Dedes dengan kekuatan sepenuhnya. Dalam pada itu Witantra dan Mahendra melihat Empu Sada itu melangkah maju sambil berkata, "Kalian tidak memanggil seorang pun di antara anak buah Witantra. Baik, mari kita lihat, sampai di mana selisih kemampuanmu dengan murid-muridku." Sebelum Witantra menyahut, dilihatnya Empu Sada menjulurkan tongkatnya. Ujung tongkat itu bergetar dengan cepatnya. Di dalam gelap malam, maka mereka harus benar-benar memusatkan segenap kemampuan mereka untuk melawan tongkat Empu Sada itu. Witantra dan Mahendra adalah dua bersaudara dari satu perguruan. Karena itu, mereka segera dapat menyesuaikan dirinya. Ketika ternyata Empu Sada telah mulai, maka mereka pun berloncatan ke arah yang berlawanan. Pedang-pedang mereka segera bergerak dalam gerak ilmu pedang yang mereka terima dari guru mereka. Sepasang anak-anak muda itu tidak membiarkan dirinya diserang, sehingga merekalah yang melancarkan serangan beruntun berganti-ganti. Tetapi lawannya adalah seorang guru yang namanya cukup dikenal, meskipun kurang sedap. Sehingga karena itu, maka serangan-serangan mereka berdua, seolah-olah tidak lebih dari suatu permainan yang menjemukan bagi Empu Sada. Tetapi kedua anak muda itu pun tidak terlampau mengecewakan. Sekali-sekali serangan mereka berbahaya juga, sehingga kadang-kadang Empu Sada pun terpaksa berloncatan ke samping. Demikianlah, maka Witantra dan Mahendra bertempur berpasangan dengan serasi.
Mereka dapat isi-mengisi dan benar-benar menggabungkan kekuatan mereka dalam suatu kesatuan seolah-olah Empu Sada kini berhadapan dengan seorang lawan yang memiliki kemampuan 2 kali lipat dari apabila harus dilawannya seorang demi seorang. Namun Empu Sada itu masih juga sempat tertawa sambil berkata, aku benar-benar iri melihat cara kalian bertempur. Serasi benar seperti otak kalian dihubungkan dengan satu perintah, sehingga gerak dari yang seorang merupakan rangkaian gerak dari yang lain. Witantra dan Mahendra sama sekali tidak menjawab. Tetapi mereka merasa bahwa Empu Sada belum benar-benar hendak menjatuhkan mereka. Mereka sadar bahwa kini Empu Sada sedang mencoba menjajaki, sampai di mana kemampuan mereka berdua dibandingkan dengan murid-muridnya sendiri. Sementara itu terdengar Empu Sada berkata pula, "Di manakah saudara seperguruanmu yang satu lagi? Apabila kalian bertempur bertiga alangkah dahsyatnya. Mungkin kalian bertiga akan merupakan pasangan yang paling serasi yang pernah aku lihat." Witantra dan Mahendra masih tetap berdiam diri. Namun di dalam dada Witantra bergolaklah kebimbangan hatinya. Apakah ia harus memanggil beberapa orang untuk menemaninya bertempur, atau ia harus menghadapi setan itu berdua? Masing-masing mempunyai bahayanya sendiri-sendiri. Dalam pada itu, Kebo Ijo telah menyampaikan pesan Witantra kepada perwira bawahannya, Siddhartha. Perwira itu mengerutkan keningnya sambil bertanya perlahan-lahan. "Di mana Kakang Witantra sekarang?" "Masih di tempatnya." "Mungkin Kakang Witantra ingin menangkap orang itu." "Bukankah itu cukup berbahaya?" "Orang itu mungkin sengaja memancing Kakang Witantra untuk menjauhkannya dari rombongan ini." "Mungkin." "Kalau demikian, apakah kita perlu datang menolongnya?" Kebo Ijo terdiam sejenak, otaknya pun tidak terlalu tumpul betapapun bengalnya anak itu. Karena itu maka ia pun bertanya kembali. "Apakah kita akan meninggalkan Kendedes itu bersama-sama?" Siddhartha terdiam. Tentu ia tidak dapat melepaskan prajurit ini tanpa pimpinan. Namun di antara mereka masih ada seorang lagi yang dapat diserahinya. Tetapi Siddhartha kini menjadi ragu-ragu. Ketika ia menengadahkan wajahnya dan memandang berkeliling, dilihatnya hutan di sekitarnya terlampau sepi. Dilihatnya beberapa orang prajurit berbaring di tempat yang berserakan. Sedang beberapa orang yang lain masih berjaga-jaga di tempat yang sudah ditentukan. Adalah lebih baik demikian daripada mereka berkumpul menjadi satu. Dalam keadaan yang demikian, maka apabila mereka harus menghadapi bahaya, maka kesempatan akan menjadi lebih banyak. Sementara itu Kebo Ijo pun menjadi gelisah pula. Witantra dan Mahendra tidak segera kembali membawa atau tidak membawa orang yang akan ditangkapnya itu. Karena itu maka tiba-tiba ia berkata kepada Siddhartha, "Aku akan melihat Kakang Witantra dan Mahendra." "Kenapa ia terlampau lama tidak juga kembali?" "Lalu bagaimana menurut pertimbanganmu?" bertanya Siddhartha. "Apakah aku ikut serta pula?" Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah perwira itu. Sebenarnya perwira itulah yang harus mengambil keputusan. Tetapi karena Kebo Ijo yang dianggapnya lebih mengetahui persoalannya, maka Siddhartha merasa perlu mendengar pertimbangannya. Sejenak kemudian Kebo Ijo itu menjawab, "Aku akan pergi sendiri lebih dahulu. Kendedes masih perlu mendapat pengawalan yang kuat." "Baiklah," sahut Siddhartha. "Tetapi hati-hatilah." Kebo Ijo pun kemudian melangkah pergi. Tidak tergesa-gesa, seakan-akan tidak ada suatu keperluan apapun, sehingga langkahnya tidak menimbulkan kesan apa-apa bagi para prajurit yang lain dan bagi Kendedes yang duduk di samping tandunya. Ketika Kebo Ijo telah menghilang di balik dedaunan, maka Siddhartha pun berdiri pula dan berjalan mendekati perwira yang lain. Mereka bercakap-cakap sebentar. Kemudian kembali Siddhartha meninggalkan kawannya. Tetapi Siddhartha tidak kembali ke tempatnya, namun ia pergi menemui Kendedes. Katanya, "Tuan Putri, apakah Tuan Putri tidak ingin beristirahat? Mungkin Tuan Putri dapat berbaring melepaskan lelah, meskipun barangkali tempat ini sama sekali tidak menyenangkan bagi Tuan Putri." Kendedes mengangguk, katanya, "Aku belum mengantuk Kakang Siddhartha." Siddhartha mengangguk kepalanya, kemudian katanya, "Sebaiknya Tuan Putri beristirahat sebaik-baiknya, supaya besok tidak terlampau lelah. Perjalanan ke Panawijen sebenarnya sudah tidak begitu jauh lagi. Sebelum matahari sepenggala, kita besok pasti sudah sampai. Meskipun begitu, perjalanan yang sehari ini barangkali terlampau melelahkan." "Terima kasih,
sahut Ken Dedes. Tetapi Ken Dedes tidak segera berbaring atau bersandaran diri pada tandunya. Ia masih saja duduk bersimpuh memandangi nyala perapian di hadapannya. Siddhartha tidak mempersilakannya lagi. Namun ia segera bergeser dan duduk tidak terlampau jauh dari gadis itu. Di sisi yang lain tanpa setahu Ken Dedes, dan bahkan hampir tidak mendapat perhatian dari siapapun juga, perwira yang seorang lagi bergeser pula mendekati Ken Dedes. Mereka berdua harus selalu berhati-hati menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Titik puncak dari pertanggungjawaban mereka kali ini adalah bakal permaisuri aku Tunggul Ametung itu. Kebo Ijo yang telah hilang di balik dedaunan, segera meloncat dengan tangkasnya mencari kedua kakak seperguruannya. Dengan hati-hati dicarinya kembali jalan yang dilampauinya ketika ia meninggalkan kedua kakak seperguruannya. Tetapi ketika ia sampai ke tempat yang dicarinya, Witantra dan Mahendra telah tidak ada di tempat itu. Kebo Ijo menjadi ragu-ragu sejenak. Dipasangnya telinganya baik-baik, barangkali ia mendengar sesuatu. Dan ternyata ia memang mendengar sesuatu. Tidak terlampau jauh, karena itu segera ia meloncat ke arah suara itu. Suara itu adalah suara batang-batang perdu yang terinjak kaki-kaki mereka yang sedang bertempur. Ranting-ranting yang patah dan kadang-kadang diselingi dentang senjata beradu. Pedang Witantra dan Mahendra berbenturan dengan tongkat Empu Sada. Tongkat itu tampaknya terlampau kecil dan panjang, namun ternyata tongkat itu pun mempunyai kekuatan yang mengagumkan. Ketika Kebo Ijo muncul di dekat perkelahian itu, terdengar suara Empu Sada tertawa. Katanya, "Nah, ternyata adikmu datang pula Witantra. Ayo, jadilah pasangan yang manis." Kebo Ijo menggeram. Sekali ia meloncat maju langsung menerkam Empu Sada dengan pedangnya. Kini Witantra bertempur bertiga dengan adik-adik seperguruannya. Kekuatan mereka pun bertambah pula dengan Kebo Ijo. Namun mereka bertiga hampir-hampir tidak berdaya menghadapi Empu Sada yang jauh terlampau sakti daripada mereka. Empu Sada adalah seorang guru yang setingkat dengan guru mereka sendiri. Yang tertua dari mereka adalah Witantra kecuali tertua dalam perguruannya, umurnya pun tertua pula di antara mereka bertiga. Pengalamannya pun yang terbanyak pula. Sehingga otak daripada ketiga bersaudara seperguruan itu terletak padanya. Ialah yang mengambil sikap dari pasangan mereka bertiga, dan ialah yang mengatur serangan dan perlawanan mereka terhadap Empu Sada yang sakti itu. Dengan berbagai tanda Witantra berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya, memberikan perintah-perintah kepada kedua adik seperguruannya. Empu Sada heran melihat kerapian kerja sama di antara mereka. Ketiganya benar-benar murid yang sangat baik. Murid yang mempunyai ikatan yang cukup dalam berbagai segi. Bahkan saja dan segi ilmu mereka, tetapi juga ikatan ketaatan yang muda terhadap yang lebih tua. Sehingga dengan demikian, maka mereka bertiga benar merupakan satu gabungan kekuatan yang dahsyat. Meskipun demikian Empu Sada masih juga sempat tertawa sambil berkata, "Bukan main. Aku sudah menyangka bahwa kalian bertiga akan merupakan kekuatan yang tangguh. Aku juga akan membuat murid-muridku menjadi sebaik kalian. Aku juga ingin melihat murid-muridku dapat bertempur berpasangan dengan rapi seperti murid Panji Bojong Santi ini." Alangkah baik cara Panji Kurus itu mengajari muridnya. Witantra dan kedua adiknya sama sekali tidak menyahut. Mereka berusaha untuk memperketat serangan mereka terhadap lawannya. Namun usaha mereka itu seakan-akan sia-sia saja. Empu Sada setiap kali mampu melepaskan diri dari kepungan mereka. Setiap kali orang tua itu sudah berada di belakang mereka, menyerang dengan tongkatnya yang panjang. Demikianlah pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Tetapi Empu Sada agaknya masih belum ingin mengakhiri pertempuran itu. Bahkan ia masih berkata, "Witantra, kalau kau memanggil bawahanmu yang bernama Siddhartha dan barangkali ada beberapa kawan lain yang cukup bernilai untuk bertempur, kau masih mempunyai kesempatan untuk melarikan dirimu, untuk menyelamatkan nyawamu. Nah, apakah kau tidak akan mencoba memanggilnya?" Witantra menggeretakkan giginya. Kini semakin jelas baginya bahwa Empu Sada berusaha untuk melepaskan Ken Dedes dari pengawasan yang baik. Mungkin Empu Sada saat itu datang bersama dengan kuda sempana dan murid-muridnya yang lain, namun mereka masih tetap bersembunyi. Apabila pengawasan atas Ken Dedes telah menjadi kian lemah, baru mereka akan berbuat sesuatu. Penculik gadis itu. Karena itu Witantra pun segera menjawab, "Aku tidak akan mengumpankan orang lain untuk keselamatanku.
Empu, jangan mencoba mengelabui kami. Aku tidak akan memanggil seorang pun lagi dari rombonganku meskipun nyawaku terancam. Bukankah dengan demikian muridmu akan mendapat kesempatan menculik gadis itu? Empu Sada tertawa. Jawabnya. Ternyata otakmu tidak setumpul otak udang. Tetapi meskipun kau tidak memanggil orang-orangmu, maka akhir daripada cerita ini akan sama saja. Kalian bertiga akan mati aku bunuh. Aku dan murid-muridku kemudian akan mengambil gadis itu. Bukankah sama saja? Karena itu lebih baik bagimu untuk mencoba menyelamatkan dirimu. Witantra sekali lagi menggeram. Tetapi ia tidak menjawab. Bahkan serangannya menjadi bertambah garang. Kini Witantra itu menyadari benar-benar apakah yang sedang dihadapi. Karena itu, semuanya akan tergantung kepadanya, kepada kemampuannya melawan Empu Sada itu. Dengan demikian maka seakan-akan Witantra menjadi semakin tangguh. Kini ia semakin didorong oleh tekadnya. Tekad memeluk tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Melihat tandang Witantra, Empu Sada mengumpat di dalam hati. Perwira prajurit pengawal aku itu benar-benar memiliki kemampuan jasmaniah yang luar biasa. Bukan saja Witantra, tetapi kedua saudaranya yang lain pun segera mengerahkan segenap kemampuan mereka. Mereka harus mencoba bertahan sejauh mungkin. Mereka tidak ingin gagal dalam tugasnya. Kan Dedes itu benar-benar telah dipercayakan kepada mereka oleh aku Tunggul Ametung. Tetapi kalau mereka tidak mampu melawan Empu Sada, maka berarti mereka gagal menjalankan tugas mereka. Karena itu, maka hanya mautlah yang dapat menghentikan perjuangan mereka, melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Witantra bertiga dengan kedua saudara seperguruannya itu pun kemudian menyerang Empu Sada seperti angin pusaran. Mereka berputaran dalam satu lingkaran mengelilingi orang tua itu. Setiap kali mereka melontarkan serangan berganti-ganti. Namun berkali-kali mereka menjadi kecewa. Apabila mereka menekan orang tua itu dengan segenap kemampuan mereka, tiba-tiba Empu Sada itu melenting, dan sesaat kemudian orang itu telah berada di luar lingkaran mereka. Bahkan kemudian Empu Sadalah yang mengambil sikap, menyerang ketiganya dalam gerak yang beruntun. Tetapi betapa tekanan Empu Sada atas mereka bertiga, namun Witantra sama sekali tidak berhasrat memanggil seorang atau dua orang bawahannya. Ia yakin bahwa di dalam semak-semak itu masih bersembunyi beberapa orang yang siap untuk bertindak. Bahkan Witantra yakin bahwa kuda sempana ada di antara mereka. Apabila para pengawal lengah, kuda sempana sendiri akan mengambilkan Dedes. Sikap itu adalah sikap yang dapat memberinya kepuasan, seakan-akan ia sendirilah yang berhasil menyergap rombongan bakal permaisuri itu. Sedang apabila ada satu dua orang yang berhasil menyampaikan kejadian ini kepada aku, maka kuda sempana sendirilah yang harus bertanggung jawab. Bagi kuda sempana yang telah melarikan diri dari istana itu, maka baginya hampir tak ada bedanya. Memberontak seperti keadaannya sekarang, atau memberontak karena melarikan Ken Dedes. Ia pasti telah mempunyai perhitungannya sendiri. Kemana ia harus bersembunyi? Ternyata perhitungan Witantra itu sebagian besar adalah benar. Empu Sada sengaja memperlambat serangan-serangannya, supaya Witantra berusaha untuk memanggil orang-orangnya, atau orang-orangnya lah yang akan bertebaran mencarinya. Tetapi agaknya Kebo Ijo telah menyampaikan pesan Witantra dan para perwira berhasil membuat perhitungan pula, sehingga mereka sama sekali tidak berusaha mencari Witantra dan kedua saudara seperguruannya. Karena itu, maka segera Empu Sada membuat cara lain untuk memancing orang-orang Witantra yang hampir tidak tahu sama sekali apa yang telah terjadi selain kedua perwiranya. Empu Sada akan berusaha menekan Witantra dan kedua saudaranya justru mendekati perkemahan rombongannya. Demikianlah maka sesaat kemudian gerak Empu Sada itu pun menjadi semakin lincah. Dengan tongkat panjangnya ia menyerang ketiga bersaudara seperguruan itu semakin sengit. Tongkat panjangnya berputar dari satu arah, seolah-olah ia sedang menggembalakan itik dan membawanya ke dalam air yang tergenang. Apabila orang-orang di dalam rombongan itu melihat pemimpinnya bertempur, maka mau tidak mau, mereka pasti akan tergerak dengan sendirinya. Pada saat itulah kuda sempana dan kawan-kawannya harus bertindak. Setelah mereka berhasil membawakan Dedes, maka rombongan prajurit itu harus segera ditinggalkan. Apabila mungkin jangan ada korban satupun yang jatuh. Dengan demikian, maka peristiwa itu pasti akan menggemparkan Tumapel. Peristiwa itu bagi Empu Sada dan murid-muridnya akan merupakan suatu permainan yang sangat menggembirakan. Sebab yang akan terjadi kemudian adalah,
Witantra, Mahendra, Kebo Ijo dan kawan-kawannya pasti dinyatakan bersalah, dan kemungkinan yang terbesar adalah dihukum gantung di alun-alun. Hukuman itu pasti lebih baik daripada apabila Witantra dan kawan-kawannya mati di dalam pertempuran ini. Sebab dengan demikian, maka Witantra masih akan mendapat kehormatan sebagai seorang yang gugur dalam melakukan tugasnya. Tetapi Witantra yang cukup berpengalaman itu dapat menebak maksud Empu Sada, sehingga dengan demikian, ia berusaha sekuat-kuatnya untuk menghindari tekanan Empu Sada itu. Apabila mungkin Witantra berusaha untuk mengelak dan meloncat ke arah yang lain. Tidak ke arah rombongannya. Namun Empu Sada ternyata benar-benar sakti. Dengan berbagai macam unsur gerak dan serangan-serangan, tanpa dikehendakinya, bahkan tanpa disadarinya, Witantra semakin lama menjadi semakin dekat dengan perkemahan Ken Dedes. Bahkan Witantra itu pun terkejut bukan buatan, ketika di ujung pepohonan, sekali-sekali ia melihat sinar api yang menyentuh dedaunan. Dengan demikian, Witantra segera mengerti bahwa ia telah berada semakin dekat dengan rombongannya. Dengan marahnya Witantra menggeram. Tetapi yang terdengar adalah suara Empu Sada. Nah, aku sekarang mempunyai rencana yang lain. Aku tidak memancingmu menjauhi rombonganmu, supaya kawan-kawanmu mencarimu, tetapi justru aku mendekatkan kalian kepada rombongan kalian. Apabila ada di antara mereka yang mendengar suara pertempuran pasti mereka akan menjadi ribut dan mau tidak mau mereka pasti akan mencoba membantumu. Witantra tidak menjawab. Namun ia masih berusaha menjauhi rombongannya sebelum seorang pun dari mereka mengetahui. Tetapi alangkah marahnya perwira prajurit itu. Ternyata Empu Sada benar-benar licik. Dengan lantangnya ia berkata, "Hah, Witantra, apakah kau masih mengharap untuk dapat hidup?" Suara Empu Sada itu menggema seakan-akan memenuhi seluruh hutan. Sehingga dengan demikian, maka suara itu telah mengejutkan para prajurit yang berada di perkemahan. Beberapa di antara mereka segera berloncatan bangun dengan menggenggam senjata mereka, sedang beberapa orang yang lain masih mencoba mendengarkan dari mana arah suara itu. Siddhartha yang telah mendengar pesan Witantra lewat Kebo Ijo, terkejut pula mendengar suara itu. Suara itu sama sekali bukan suara Witantra. Karena itu, maka ia pun berdiri pula sambil memperhatikan perkembangan keadaan dengan seksama. Demikian pula perwira yang seorang lagi. Segera ia pun berdiri pula, dan tanpa sesadarnya tangannya telah hinggap di hulu-hulu pedangnya. Ken Dedes mendengar pula suara Empu Sada itu. Terasa dadanya bergetar. Namun kemudian dilihatnya para pengawalnya yang telah bersiap menghadapi kemungkinan. Karena itu hatinya menjadi agak tenteram. Witantra yang tahu benar maksud Empu Sada mengumpat di dalam hatinya. Apabila pancingan itu berhasil maka akan lemahlah pengawalan atas Ken Dedes, sehingga akan memberi kesempatan kepada kuda sempana untuk menculiknya. Dalam pada itu sekali lagi terdengar Empu Sada berkata sambil tertawa. "Jangan lari Witantra. Disinilah gelanggang untuk mengadu tenaga. Bukan di situ." Setan! Witantra tidak dapat lagi menahan hati. Untuk mencegah anak buahnya berlarian ke pertempuran itu segera ia pun berteriak. "Tetap di tempatmu Siddhartha. Aku hanya menangkap kelinci tua. Aku tidak perlu orang-orang lain." Empu Sada tertawa terkekeh-kekeh. Namun tongkatnya masih saja berputar, bahkan melanda ketiga saudara seperguruan itu seperti badai. Tekanan Empu Sada benar-benar terasa sangat ketatnya, sehingga pertempuran itu pun setapak demi setapak beringsut ke tempat yang tidak dikehendaki oleh Witantra. Betapa marahnya hati perwira tertinggi pasukan pengawal istana itu. Tetapi betapa ia telah mencurahkan segenap kemampuannya bersama kedua adik seperguruannya, namun ia sama sekali tidak berhasil mendorong Empu Sada masuk ke dalam hutan yang lebih dalam. Bahkan Empu Sada itu pun menjadi semakin cepat bergerak, seperti sebuah bayangan yang meloncat-loncat mengitari ketiga bersaudara itu. Tetapi Witantra dan kedua saudaranya tidak berputus asa. Mereka masih tetap dalam perlawanan yang rapi. Betapa saktinya Empu Sada, tetapi melawan ketiga anak-anak muda itu, diperlukan pula hampir segenap kemampuannya. Para prajurit di perkemahan menjadi gelisah. Apalagi ketika mereka menunggu beberapa saat, Witantra masih belum muncul di antara mereka. Berbagai pertimbangan melingkar di dalam kepala Siddhartha. Apalagi ketika terdengar kembali suara tertawa Empu Sada semakin dekat. "Lihat Witantra. Betapa buruk perangaimu.
Tak, seorang pun di antara anak buahmu, yang bukan seperguruan denganmu, bersedia membantumu. Betapa luka hampir memenuhi tubuhmu, namun mereka akan bergembira, apabila kau mati di hutan ini. Siddhartha akan segera mendapat pengangkatan, menggantikan kedudukanmu, sedang yang lain pun akan desak-mendesak setingkat ke atas. Jangan berputus asa, tiba-tiba terdengar Witantra memotong. Bertempurlah dengan senjata, jangan dengan kata. Mungkin kau kecewa setelah kau melihat cara Witantra mempertahankan dirinya. Kau semula pasti menyangka bahwa pasukan pengawal aku adalah semacam pasukan kehormatan, yang hanya mampu memanggul Panji-Panji dan Tunggul. Tetapi sekarang kau menghadapi salah seorang daripadanya dalam suatu perkelahian. Empu Sada menggeram. Kemarahannya semakin lama semakin menyala membakar ubun-ubunnya. Kau jangan gila Witantra, katanya. Kalau aku menjadi benar-benar marah, maka kau benar-benar akan aku bunuh bertiga. Kini Witantra lah yang tertawa. Kalau kau mampu membunuh kami, maka pasti sudah kau lakukan. Tetapi suara Witantra itu terputus, ketika tongkat Empu Sada menyambar keningnya. Untunglah bahwa ia masih sempat menghindar meskipun tergesa-gesa. Dalam keadaan itu, hampir-hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Empu Sada yang sudah menjadi semakin marah, melihat kesempatan terbuka baginya. Kalau ia ingin membunuh Witantra, itulah saat yang sebaik-baiknya. Ia dapat menusuk dada Witantra dengan ujung tongkatnya yang meskipun tidak terlampau runcing. Namun kekuatannya cukup untuk melubangi dada panglima pasukan pengawal itu. Tetapi sesaat Empu Sada ragu-ragu. Ia ingin Witantra mati di tiang gantungan sebagai seorang pengkhianat yang tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik, tidak di medan peperangan. Namun kalau kesempatan ini tidak dipergunakan, apakah akan datang kesempatan yang sama, dan apakah benar Witantra dianggap bersalah nanti oleh aku? Tiba-tiba Empu Sada menggeram. Ternyata kemarahannya telah menggelapkan perhitungannya. Witantra, apakah perlu akan dibunuhnya saat itu juga? Tetapi waktu yang sekejap itu ternyata telah menyelamatkan Witantra. Ketika Empu Sada sedang diragukan oleh perasaannya sendiri, Witantra sudah sempat memperbaiki keadaannya. Apalagi demikian Empu Sada mengambil sikap, Mahendra dan Kebo Ijo datang bersama-sama dalam sebuah serangan berpasangan yang berbahaya. Sehingga Empu Sada terpaksa meloncat menghindar. Namun demikian kakinya menjejak tanah, demikian ia melenting sambil mengayunkan tongkatnya. Sekali lagi pelipis Witantra hampir disambar oleh tongkat itu. Sekali lagi Witantra meloncat surut beberapa langkah untuk menghindari tongkat itu. Namun Empu Sada pun kemudian menyerangnya seperti banjir bandang. Witantra menjadi kesulitan pula menghindari serangan-serangan itu. Serangan yang semakin cepat dan berbahaya. Tetapi kembali Mahendra dan Kebo Ijo mencoba memotong setiap serangan Empu Sada dengan serangan-serangan yang cukup berbahaya pula. Kedua anak muda itu bertempur seperti sepasang alap-alap di udara. Sedang Witantra itu pun kemudian memimpin kembali perlawanan atas Empu Sada sebagai seekor Raja Wali. Namun yang tidak dikehendaki oleh Witantra adalah, mereka menjadi semakin dekat dengan perkemahannya. Ketika sekali lagi ia terdorong surut bersama Mahendra, maka mereka ternyata telah meloncat ke dalam daerah cahaya perapian dari kawan-kawan mereka. Para prajurit Tumapel terkejut melihat perkelahian itu. Apalagi mereka melihat Witantra dan Mahendra berada dalam bahaya. Namun mereka segera melihat, Kebo Ijo melontarkan diri seperti tatit menyambar di langit, menusuk langsung lambung Empu Sada. Meskipun serangan Kebo Ijo itu dapat dielakkan, namun saat yang pendek itu telah memberi kesempatan kepada Witantra dan Mahendra untuk memperbaiki kedudukannya. Dalam pada itu terdengar Empu Sada tertawa kembali dengan lantangnya ia berkata, "Heh para prajurit Tumapel yang perkasa. Inilah pemimpin yang sedang menangkap kelinci tua itu. Lihatlah, apakah ia mampu melawan Empu Sada yang sudah tua ini? Tidak hanya seorang diri, tetapi bertiga dengan kedua saudara seperguruannya." Semua mata melihat perkelahian itu. Semua hati menjadi berdebar-debar pula karenanya. Ken Dedes pun kemudian dengan serta-merta berdiri. Dengan penuh kekhawatiran ia melihat perkelahian yang kemudian berkobar kembali dengan sengitnya. Siddhartha masih berdiri terpaku di tempatnya. Sesaat ia dicengkam oleh keraguan-raguan. Ingin ia meloncat membantu Witantra melawan Empu Sada, tetapi segera teringat olehnya, Ken Dedes yang berdiri gemetar. Gadis itu harus mendapat pengawalan yang baik menurut pesan Witantra.
Namun sekian lama ia menjadi semakin cemas melihat perkelahian yang berlangsung. Ia membiarkan beberapa orang prajurit mencoba membantu Witantra. Namun Witantra sendiri berkata, "Jangan mempersulit pekerjaan kami. Minggir, jangan dekati orang tua gila ini." Empu Sada tertawa, katanya, marilah beramai-ramai menangkap kelinci." Witantra menggeram, namun Empu Sada mendesaknya terus. Akhirnya Siddhartha tidak tahan lagi melihat pertempuran itu. Dengan lantang ia berkata kepada perwira yang seorang lagi, "Bawa beberapa orang prajurit pilihan kemari. Pagari Tuan Putri dengan pedang dan tombak. Aku akan ikut serta dalam perkelahian itu." Perwira yang satu itu pun segera mengatur beberapa orang prajurit, berdiri rapat melingkari Ken Dedes dengan senjata telanjang di tangannya. Mereka telah bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Beberapa orang prajurit yang lain dengan ragu-ragu berlari-lari kian kemari, mencoba membantu Witantra menghadapi Empu Sada. Tetapi apa yang mereka lakukan, hampir tak berarti sama sekali. Setelah Siddhartha melihat persiapan yang dapat dipercaya dalam pengawalan Ken Dedes, barulah ia meloncat mendekati Empu Sada. Dengan garangnya segera ia menerjunkan diri ke dalam pertempuran itu. Dengan tenaganya yang masih segar, Siddhartha berusaha untuk berjuang sekuat-kuat tenaganya. Witantra yang juga melihat cara Siddhartha memagari Ken Dedes tidak menolak bantuan Siddhartha itu. Bagaimanapun juga ia harus mengakui betapa mereka bertiga mengalami banyak kesulitan untuk melawan Empu Sada. Dengan kehadiran Siddhartha, maka tekanan-tekanan Empu Sada pun menjadi berkurang. Meskipun Siddhartha bukan saudara seperguruan Witantra, namun karena keterampilannya, segera ia berhasil menyesuaikan dirinya dalam pertempuran bersama itu. Meskipun beberapa orang prajurit yang mencoba membantu mereka melawan Empu Sada hampir tak berarti, namun ternyata mereka telah mempengaruhi gerak orang tua itu, sehingga dengan geramnya ia berkata, apakah cucurut-cucurut ini juga ingin melawan Empu Sada? Pergilah sebelum ada di antara kalian yang mati terinjak-injak kaki." Tetapi para prajurit itu tidak meninggalkan perkelahian. Mereka tetap berlari berputaran, mencari kesempatan. Namun kesempatan itu seakan-akan tidak pernah datang kepada mereka. Bahkan ada di antara mereka yang saling berbenturan dan saling berdesak-desakan. Apabila salah seorang dari mereka mencoba menghindari ayunan tongkat Empu Sada maka tanpa disengaja ia telah mendorong kawannya sehingga mereka berdua jatuh berguling-guling. Sekali Empu Sada melihat juga seluruh daerah perkemahan itu. Dilihatnya beberapa orang prajurit siap rapat mengelilingi Ken Dedes hanya di bawah pimpinan seorang perwira. Sedang yang lain, yang tidak ikut dalam perkelahian ini, mencoba menjaga setiap sudut perkemahan itu. Tiba-tiba Empu Sada itu tersenyum. Perwira yang menjaga Ken Dedes adalah perwira bawahan Siddhartha, sehingga setinggi-tinggi ilmunya, masih belum melampaui kuda sempana atau murid-muridnya yang lain. Karena itu Empu Sada itu menganggap bahwa waktunya telah cukup masak untuk memanggil kuda sempana dan kawan-kawannya, untuk bertindak. Mereka akan datang dari jurusan yang berbeda. Beberapa orang murid dari murid-muridnya, di antaranya murid-murid orang yang menamakan Bahu Reksa Kali Elo, dan murid-murid dari seorang saudara seperguruannya yang lain, Sungsang. Bersambung ke bab 43. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.